Kula didhawuhi terkait materi manajemen pemerintahan desa. Saya kilas balik mawon. Apa yang dimaksud pemerintahan desa? Ada pemerintah desa, wonten pemerintahan desa. Di dalam Undang-Undang Desa 6/2014, pemerintahan desa menika terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Terus pemerintahan kali pemerintahan itu beda. Sama seperti pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menika pemerintah daerah bersama dengan DPRD. Kalau pemerintahan desa, pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa. Menika definisi dari pemerintahan desa. Jadi jenengan menika masuk di dalam pemerintah desa. Bukan merintah. Dia pemerintah kan, tapi kan pemerintah memang diberi kuasa oleh negara melalui proses demokrasi, konstitusi, dan kan dipilih melalui proses konstitusi kita jadi kepala desa mereka. Apa yang dimaksud dengan pemerintah desa? Pemerintah desa itu apa? Pemerintah desa menika yaitu kepala desa dibantu dengan perangkat desa. Jadi perangkat desa itu membantu panjenengan. Jadi kepala desa dibantu perangkat desa. Sedangkan perangkat desa menika napa? Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun sesuai dengan SOTK yang ada di panjenengan. Dia ada sekretaris, kasih, KU, kadus, itu adalah perangkat desa. Jadi kepala desa itu berdiri sendiri, perangkat desa itu berdiri sendiri. Karena panjenengan ada dipilih. Beda dari perangkat desa. Nek riyen nate perangkat desa itu dipilih, pernah. Di zaman riyen sekdes itu dipilih. Udah niku zaman dhisik ana sing suarane sekdes karo kepala desane luwih dhuwur sekdesi. Wonten mboten dhisik? Wonten. Berarti pemilihannya berbeda, tapi di pilihan itu suaranya perangkat desa dengan kepala desa tinggi perangkat desa ada dan pernah. Jadi ini kadang melebihi kewenangan perangkat desanya karena rumangsa suarane dhisik luwih akeh. Jadi kadang kok karo Pak Lurah ora ngajeni. Dulu pernah seperti itu. Nggih wonten Pak Sis. Sekarang hanya kepala desa yang dipilih. Nika kula berbicara Undang-Undang Desa 6/2014 yang konon sudah mau mulai direvisi, gitu wacananya. Kita tunggu saja. Tapi kula matur terkait dengan yang nomor 6 tahun 2014. Undang-Undang Desa ini dalam rangka apa? Kenapa kok diterbitkan Undang-Undang Desa? Rumin menika Undang Desa itu masuk di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Jadi rumin kok Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah terdiri dari mengatur tentang desa, mengatur tentang pemilu, kemudian dipecah Undang-Undang Pemilu sendiri, Undang-Undang Desa sendiri. Sedangkan Undang-Undang Desanya terbit di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam rangka apa? Yang pertama alasannya latar belakang pun untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa, baik di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Karena permasalahan di desa kompleks sangat. Nek rumin dora gatekke, dulu tidak gatekke, zaman rumin masih eranya berbeda dengan sekarang. Dulu tidak diperhatikan. Kemudian nomor 2, untuk mempercepat pembangunan desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Terus nek rumiyin otonomi itu terletak di daerah. Tapi sekarang selain otonomi daerah, wonten otonomi desa. Desa berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Kemudian yang ketiga, memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri. Jadi harapannya desa itu mandiri.
Alhamdulillah Kabupaten Projo menurut klasifikasi dari Indeks Desa Membangun, dados di Indeks Desa Membangun panjenengan nanti ngisi dados responden IDM yang lama-lama, nanti yang baru nanti akan ada kuesioner sebagai responden Indeks Desa Membangun. Itu dalam rangka menentukan klasifikasi desa yang paling tinggi menika desa mandiri. Di tahun 2023 kepengker, alhamdulillah berdasarkan IDM kita tambah 10 desa mandiri. Ingkang kepengker diberikan Bu Bupati di Wayangan di Kutarjo ada 10 desa. Kemudian penilaian tahun 2022 yang diberikan tahun 2023 menika ada 7. Dados total desa mandiri di Kabupaten Projo ada 17. Dalam rangka apa? IDM itu dalam rangka menentukan besaran dana desa. Nilainya apik dan signifikan, naiknya signifikan atau naiknya melonjak, itu akan mendapat tambahan dana desa. Tapi naik ini sidik-sidik boten. Jadi klasifikasi ini pun yang paling tinggi menika desa mandiri, nomor 2 desa maju, nomor 3 desa berkembang, nomor 4 desa tertinggal, nomor 5 desa sangat tertinggal. Alhamdulillah Kabupaten Projo sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal dan desa tertinggal. Walaupun isih akeh sing kemiskinan. Nah, itu. Pertanyaannya kenapa kok Pak kok udah ada pun boten enten tertinggal kali sangat tertinggal terus yang sing miskin itu benten kriteria itu. Selanjutnya nomor sekawan, latar belakangnya meningkatkan peran aparat pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Terus keberhasilan pembangunan salah satunya garda terdepan panjenengan di tingkat desa. Jadi perannya sangat besar aparat pemerintah desa. Bahkan di era Pak Jokowi pembangunan nasional itu dimulai dari desa. Dana desa kan di era beliau, kalau dulu belum ada. Kemudian yang kelima, meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa. Jadi harapannya ada partisipasi dan gotong royong masyarakat, karena di era-era semakin maju globalisasi saat menikah gotong royong semakin luntur. Nggih mboten. Sakniki napa-napa niku hasilnya nyambut gawe senapa BLT mawon Pak. Wisane ngoten. Nggih mboten. Tidak menyadari, tidak menyadari. Jadi ini untuk meningkatkan partisipasi kembali seperti zaman dulu. Terus harapannya desa itu ada kearifan lokal, digerakkan lagi gotong royong ting desa Bapak Ibu semuanya. Partisipasi masyarakatnya dalam pembangunan desa digerakkan lagi. Jangan mentang-mentang biasanya wong desa niku nek masyarakat itu ting kabupaten liya niku mentang-mentang wis nampa dana desa ya ora gelem kerja bakti, jaluk bayar. Ya memang ada program padat karya tunai ada, tetapi itu tidak serta-merta menghilangkan partisipasi dan gotong royong masyarakat. Ini harapannya konstruksi desa ke depan, harapan sesuai dengan undang-undang desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Maju, mandiri, sejahtera. Ini sekilas isi terkait dengan undang-undang desa. Ini isinya ada 16 bab, 122 pasal. Niki sing kepala desa lama pun nanti mau apa dereng? Wis tahu. Wis tahu ngerti 16 bab apa dereng? Niku dibuka ada 16 bab. Nggih. Ada 122 pasal. Ya nanti yang direvisi mana ini yang kemarin panjenengan
do napa nika do rawuh ning Senayan nika. Wonten mboten sing iki kami rawuh Senayan. Wonten. Acung. Wong e teko. Ini nggak tahu ya diri yang mana, dengan yang tahu yang kemarin menyampaikan aspirasi. Ini ada 16 bab. Nah, lu ngebroke pagernya. Ini ada 16 bab. Ketentuan umum, ya pertama ketentuan umum, kedudukan desa dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa. Yang 7 peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, BUMDes, kerjasama desa, LKD dan lembaga adat desa LAD, ketentuan khusus desa adat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan penutup. Jenengan yang pun apal iki wis top. Nggih, kula ora apa. Kula men nyuplik jumlahe pira niku. Jumlahe pinten. Nggih. Tapi nek jenengan praktekke mesti lakoni. Nggih, tapi nek teorinya pasti jumlahe pinten, bunyinya seperti apa, kula yakin boten semua bisa. Nggih. Nika. Ini tujuan pengaturannya, nggih, kenapa kok diatur menjadi 16 bab. Yang pertama, memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang ada dengan keberagamannya. Terus desa itu tidak bisa diseragamkan. Namanya beda-beda. Ada sing jenenge nagari, ya. Kemudian kepala desa pun ada namanya lain-lain. Nek ting daerah kula, daerah Panturan itu petinggi. Nggih betul. Petinggi Pak Inggi. Kula kan daerah Kudus Panturan itu. Nggih. Petinggi. Kemudian nek Jawa Barat ada Pak Kuwu. Nggih. Nah, gitu. Nek mriki sami kala Jogja nggih, lurah. Dulu pernah Perda mengatur ada namanya lurah desa. Sebenarnya perlu diatur juga. Apa mereka kearifan lokal masing-masing harusnya harus diatur. Ya, harus diakui. Nah, ini diseragamkan undang-undang ikut undang-undang pemerintahan daerah itu namanya diseragamkan kepala desa. Sebenarnya tidak harus seperti itu. Kemudian yang kedua, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa. Yang ketiga, melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat. Jadi budaya-budaya masyarakat terus seperti desa, nyabrang dan lain sebagainya. Ini kok harapannya dilestarikan. Harus ada kearifan lokal di masing-masing desa. Kemudian yang keempat, mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat. Jadi tumbuh dari masyarakat, partisipasi dan gerakannya. Yang kelima, membentuk pemerintahan desa yang profesional. Aparat pemerintah desa itu, kepala desa dan dengan perangkat desa, harapannya profesional, efektif, efisien, terbuka dan bertanggung jawab. Jadi pemerintahan desanya harus profesional. Yang keenam, meningkatkan pelayanan publik guna perwujudan kesejahteraan umum. Saat ini pelayanan sangat disorot. Tidak ada pelayanan di pemerintah daerah sampai desa pun saat ini disorot. Apalagi dengan anggaran yang banyak masyarakat sing do mengadu, Pak, Bali desa ini kan lebih buka jam 10, jam 09. Terus saya tutupan nyuwun tulung. Ya walaupun tidak semua pagi itu tidak semua hadir, ya ono sing piket. Nggih, aja kosong dikunci. Apa mulai kuncine sing gawa
lama kak sisan gitu. Nggih, jangan sampai itu terjadi lah. Misalnya ini zamannya pun bener kayak zaman biasa ini aduan itu bisa lewat WA cepet sangat, cepet sangat. Kita sedang menggodok perbu terkait dengan disiplin aparat pemerintah desa. Karena ini kita didorong oleh DPRD juga, kode etik aparat perangkat desa itu kayak apa, jam kerjanya apa, pakaian dinasnya. Pakaian dinas kalau saya kemarin pun maringi edaran ke kecamatan gitu, dari sampaikan dengan menyesuaikan dengan ASN. Seperti kita Senin Selasa pakai kaki, Rabu putih hitam, kemudian Kamis minggu pertama batik kaprajan, batik kaprajan. Minggu pertama Kamis minggu sebulan sekali. Jumat batik, ya sebulan sekali. Monggo nek jenengan arep ngatur desa duwe batik dhewe aja dina Kamis pertama. Nah, misalnya Kamis kedua ada kegiatan masyarakat sambatan terus kaosan. Ya ora apa-apa, tapi nek rapat nggo batik. Ya apa-apa. Ya apa-apa. Nah, kalau kadang nek Jumat kok kadang nggih olahraga nek pas rapat ganti batik, enggak apa-apa. Sing wis mawon nek teng wilayah kan jenengan kan kata kegiatan, tapi ketika kegiatan dinas menyesuaikan dengan dinas. Sesuai dengan ketentuan. Kemudian nek ana batik napa menika polosoro silakan diatur sendiri. Misalnya batik polosoro itu dina Kamis minggu kedua atau minggu ketiga silakan, tetapi jangan Kamis minggu pertama. Karena itu sudah diatur. Atau mungkin batik PPDI apa napa menika batik jenengan gawe dhewe kecamatan Polosoro kecamatan gawe dhewe. Saniki do kreatif-kreatif. Monggo silakan. Itu kita sudah menggodok itu, kita pedomannya kabupaten lain sudah ada yang membuat perbuk itu. Termasuk nek melanggar kode etik itu bagaimana. Ya kita masih tepo-tepo lah, tapi udah kebangetan lah, jangan kebangetan. Soalnya kita tepo-tepo ya udah kebangetan barang. Nek Pak Lurah sih ora, soalnya skuter perangkat sing angel, gitu. Perangkat. Nek kepala desa ini sudah pinter-pinter, tapi nek Purworejo apik-apik, sing tinggi apik-apik. Kemudian yang ke-7 meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat, memajukan perekonomian masyarakat desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Jadi harapannya masyarakat desa itu subjek pembangunan, berperan aktif dalam pembangunan. Pembangunan nasional itu bermula dari desa. Nek desane apik ya kabupatennya apik, provinsinya apik, kemudian secara nasional juga bagus. Iki untuk Kabupaten Purworejo sudah menerbitkan peraturan Bupati Purworejo nomor 68 tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Purworejo. Ini sudah kita pernah sampaikan dulu, mungkin yang Pak Lurah yang lama sudah kita sosialisasikan. Jadi kewenangan desanya apa saja yang diatur, kewenangan sudah ada berdasarkan hak asal usul. Ini diatur desa seperti tanah kas desa, organisasi masyarakat adat, peranata dan hukum adat, kelembagaan masyarakat, tanah kas desa, letter C ini jenengan, dilihat tanah kas desanya, strata kas desanya. Kita himbau supaya untuk bersertifikat segera, wonten mboten sing dari sertifikat. Itu ojo nganti Pak, disertifikatke. Nggih, itu prioritas tanah kas desa harus bersertifikat. Nggih. Kemudian organisasi masyarakat adat menawi ada, nggih. Kemudian peranata dan hukum adat kalau ada, nggih.
Ini mungkin tidak semua desa, mungkin kalau ada. Kemudian kelembagaan masyarakat. Kemudian yang kedua, kewenangan lokal Puskesmas desa seperti pasar desa, wonten nggih? Sebagian ada pasar desa. Nek saya sarankan, nek yang pasar desa itu yang dikembangkan yang sudah ada. Nek durung pernah ono pasar desa, aja gawe pasar desa. Soalnya angel ya pasar itu. Ora sembarangan nggih. Orang tahu gawe pasar, belum tahu ono pasar desa, gawe pasar desa itu biasanya anak apa itu nggih. Mending goliyane nggih, mending goliyane. Nggih. Kemudian saluran irigasi, jalan desa, tambatan perahu ini kalau ada. Kemudian harapannya ini kemarin saya sudah beberapa waktu yang lalu kita sudah desa segera menyusun perdes tentang kewenangan desa sebagai tindak lanjut dari Bimtek kewenangan desa yang beberapa waktu lalu dilaksanakan di Karanganyar. Ini sudah lama sekali ini. Monggo yang belum silakan. Ini skema penyelenggaraan pemerintahan desa. Tadi Pulau Matur, ini ada pemerintah desa dibantu perangkat desa. Ini ada badan permusyawaratan desa. Pulau mengingatkan bahwa BPD sebagian besar atau mungkin semuanya akan berakhir di tahun ini. Terus kalau tidak salah sekitar Agustus September. Tidak sama setiap kecamatan, tanggalnya tidak sama. Pulau Matur walaupun BPD itu menjadi kewenangan bupati, tapi sudah dilimpahkan kewenangannya kepada camat. Jadi proses tahapan untuk penjaringan BPD silahkan, saya kemarin sudah matur ke teman-teman camat untuk dibuat tahapannya. Gitu, tahapannya dari mulai pembentukan panitia, kemudian penjaringan di masing-masing dusun. Terus BPD itu ada dua keterwakilan. Yang pertama keterwakilan wilayah sesuai dengan wilayahnya. Yang kedua keterwakilan perempuan. Harus ada keterwakilan perempuan berdasarkan hasil musyawarah perempuan. Kalau yang wilayah mungkin wilayah dusun, siapa sih ditunjuk perwakilan masing-masing wilayah. Jadi BPD itu mitra. BPD keterwakilan wilayah bukan keterwakilan partai politik. Itu nggih. Jadi pemerintah desa itu lepas dari partai politik. Walaupun orangnya kadang ada yang ikut berpolitik. Tapi lepas dari partai politik. Nek rumiyin nate zaman ini nonton Baperdes napa nggih. Dulu pernah ada sempat ada keterwakilan politik dulu. Tapi sudah berubah. Termasuk panjenengan kepala desa itu bukan dari unsur partai politik, bahkan merupakan larangan. Nanti sampai saatnya larangan. Sebenarnya kepala desa itu pejabat publik, bukan pejabat politik. Karena prosesnya tidak melalui partai politik. Tetapi ya strateginya strategi politik, tapi bukan pejabat politik, pejabat publik dengan itu. Harus diluruskan. Ini mau pemerintah desa BPD nopo tugasnya menyelenggarakan fungsi pembahasan dan penyepakatan perdes. Aspirasi dari masyarakat dan pengawasan secara umum. Tidak berhak mengaudit, tapi berhak meminta keterangan kepada pemerintah desa. Itu dengan rasa wedi takoni karo BPD nek iso menjadi mitra yang baik. Niki kesempatan jenengan niki arep penjaringan BPD niki kula bocori gitu. Gitu, seperti itu. Jadi sebagai mitra yang baik, ojo KKN, mitra yang baik.
ojo tripeti, nggih. Karena tanpa didukung semua pihak termasuk BPD di desa, ora mungkin pembangunan kemajuan desa akan jalan dengan lancar. Nggih. Karena kadang BPD itu orang sing ada tripeti barang, tapi yang baik juga banyak. Seperti itu. Nggih. Ini kesempatan panjenengan penjaringan BPD. Kemudian ada ini yang sistem informasi, ada SID, SIPADES, SISKUDES, profil desa. Tahun ini kita sudah menerapkan transaksi non tunai, transaksi non tunai. Sampai dia sebagian besar sudah besok bahwa ini merupakan amanah dari Menteri Dalam Negeri. Di tahun kemarin sudah ada suratnya bahwa pemerintah desa agar menerapkan transaksi non tunai maksimal 1 Januari 2024. Dan kita sudah mulai tahun kemarin studi tirunya ke Sragen. Sragen itu sudah berjalan 3 tahun yang lalu. Kemudian Januari tahun kemarin kita studi banding, kemudian kita total regulasinya, dan baru tahun ini bisa kita laksanakan. Terus gaji apa sih tapi panjenengan sudah melalui transaksi non tunai, ATM. Pun nanti ATM gitu. Pun nanti di sini jadi. Untuk sendiri berikutnya lembaga di desa ada LKD, Lembaga Pemasyarakatan Desa. Ini sesuai Pergub 31 2021. Ini ada 6 LKD, Lembaga Pemasyarakatan Desa itu ada 6. Yang pertama LPMD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ini disik jenenge LKMD. Kemudian yang kedua tim penggerak PKK. Ini yang kedua tim penggerak PKK desa. Yang ketiga Posyandu. Yang keempat Karang Taruna. Yang kelima RW, yang keenam RT. Jadi lembaga pemasyarakatan desa itu hanya ada 6. Iya. Tapi sebenarnya KPMD ini LPMD-nya yang dipakai, bukan KPMD-nya. Ini lembaga pemasyarakatan desa ada 6. Kemudian lembaga-lembaga yang lain, ada lembaga ekonomi desa, kemudian ada lembaga desa yang lain, ada kelompok tani dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam lembaga yang lain. Lembaga ekonomi desa ada BUMDes, pasar desa, kelompok tani, KWT, dan seterusnya. Dados kalau pengisian perangkat desa itu ada nilai pengabdian masih ada? Nilai pengabdian masih ada. Itu pengabdian di lembaga pemasyarakatan desa itu 6 ini, 6 ini. 6 dari LKD ini. Boten pengurus ini boten BUMDes, boten Pak. Yang dinilai jangan keliru. Harus diluruskan. Sering saya sampaikan ke kecamatan, jangan sampai berdasarkan aturan LKD-nya itu hanya ada 6. Yang lain itu bukan merupakan LKD. Dan diakui. Ini dasarnya Permendagri. Perbum itu dasarnya Permendagri. Di Permendagri pun ada tulisan ini. LPMD, tim PKK. Ini perbutnya Pergub 31 2021. Nah LKD ini biasanya Pergub 31 2021. Nah, tingkat atasnya ada Permendagri. Saya lupa Permendagri tahun 2020 kalau nggak salah, 2020 atau 2021. Ini kalau cerita sekilas mau. Kemudian tugas kepala desa itu apa? Tugas kepala desa itu secara umum
bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini kabeh komplit. Kalimatnya sithik tapi komplit. Komplit. Kemudian masa jabatan kepala desa, ini undang-undang desa yang 6/2014 ini 6 tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan. Ya, mudah-mudahan nanti jenengan kira-kira pengen 8 tahun maupun 6 tahun. Ikut saja. Nggih. Ya mau nggih. Sing penting berkah. Amin. 8 tahun di padha wae 2 kali to, nggih berkah. Kemudian yang selanjutnya, kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan diberi sanksi. Teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian. Sing memberikan sanksi sinten kepala desa? Sinten sing memberikan sanksi kepala desa? Bupati. Langsung bupati. Kemudian hak kepala desa nopo? Hak pun mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Sudah ada SOTK-nya. Nah, ingin semula minimal jadi maksimal, ada aturannya. Harus ngisi profil desa. Profil desa kalau menurut diisi. Kemarin ada yang pernah ngajukan, ada yang SOTK-nya pengen minimal jadi maksimal. Monggo konsultasi ke kami, boleh. Tapi yang ada sekarang tolong dilanjutkan dulu. Nek ono sing kosong, perangkat desanya yang kosong, tolong segera diisi, dianggarkan di dalam APBDes. Eman-eman siltape, ya. Siltap itu kosong ora dikeke, di sini dikeke yo bisa dibagi, carane itu carane balik ning dhuwur sakniki nggih. Jadi mending diisi, segera diisi, iso anu gawean, nggih, kurang gawean. Dan kita berharap nggih, seringkali kula matur nek pengisian perangkat tolong direncanakan untuk sekaligus peningkatan kapasitas perangkat desa baru. Nggih, Mas matur. Jangan sampai nanti dilantik perangkat desa baru ada SDM-nya bagus, orang itu gawean tusinya, tugas pokok dan fungsinya nanti harus diarahkan. Kulo yakin saat ini SDM perangkat desa bagus-bagus. Bahkan saat ini wonten sing ning kabupaten liya niku ana sing gaweane nglamar perangkat desa. Ning kono ora ketampa, gitu, ora katut ning desa liyane. Wonten niku sing ngatus. Ning kabupaten liya nek projo kok mboten tos. Nggih. Ada yang seperti itu. Jadi monggo di pengisian perangkat ada yang kosong diisi dan dianggarkan sekaligus untuk peningkatan kapasitas. Itu karena itu perangkat desa itu menjadi kewenangan panjenengan, tolong dikoordinasikan. Misalnya secara non formal melaksanakan di kecamatan, gitu. Nanti undang narasumber, apa bisa minta bantuan ke balai Kemendes, bisa. Itu ada biayanya, ada anggarannya. Atau nanti kita fasilitasi ke Diklat Provinsi Jawa Tengah ada. Atau jenengan gawe panitia dewi, undang kita. Undang pihak-pihak terkait juga boleh. Yang penting dibekali. Kados hari ini kita melaksanakan pembekalan ini kan dalam rangka itu juga. Narasumber kemarin dari Bapompi, dari kami, kemudian yang teknis-teknis. Monggo biar tahu perangkat desa tugasipun apa. Ojo nganti sing diparingi tugas itu ya sing wong niku mawon. Ya. Jangan sampai harus dibagi tugas merata pada oleh siltap, gitu. Jangan sampai seperti itu.
Kemudian mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. Jadi boleh mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa, rancangan perdes. Sudah menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta jaminan kesehatan. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, memberikan mandat pelaksanaan tugas kepada perangkat desa. Jadi memberikan mandat pelaksanaan tugas pada perangkat desa. Perangkat desa diberi tahu tugasnya apa, masing-masing tugasnya apa. Yang menawi boten saged tadi kalau sampaikan monggo bisa melaksanakan peningkatan kapasitas. Nah, panjenengan sendiri sudah bisa memberikan pengertian kepada perangkat desa tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, sebaiknya bisa bareng-bareng seperti itu. Kemudian kewajibanipun apa? Perangkat desa, kepala desa. Yang pertama tentunya memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, mempertahankan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban di desa, mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tata pemerintahan yang baik, good governance, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa. Bukan berarti jangan yang menyelenggarakan, artinya bertanggung jawab, mengelola keuangan dan aset desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, menyelesaikan perselisihan masyarakat desa, mengembangkan perekonomian masyarakat desa, memelihara dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan, memberikan informasi kepada masyarakat desa. Kata sangat tinggi, diuraikan satu-satu rampung nanti sesuk. Tak wajahin mawon. Tapi jenengan pasti sudah melaksanakan. Kemudian atas tugas, kewenangan dan hak kepala desa bagaimana? Kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun, anggaran dan akhir tahun masa jabatan kepada bupati. Kemudian yang kedua, ini kepada bupati melalui camat, biasanya ke camat, sudah dikembangkan ke camat. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan akhir tahun anggaran secara tertulis kepada BPD. Niki sing cok kadang dolali. Saya ini BPD do pinter-pinter. Kadang cok do nagih. Tidak apa-apa berikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan. Lapor APBDC itu. Nah, mereka ingin minta keterangan ke jenengan dipanggil, tidak apa-apa, dihadapi saja. Yang jelas dia tidak boleh mengaudit. Kalau memang dia merasa tidak puas, silakan bisa menyampaikan kepada camat. Jadi bertahap. Ujung nanti saat ini eranya luar biasa, laporan langsung ke atas, ke bupati, bahkan langsung ke APH. Harusnya tidak di prosedural. Kami selalu menyampaikan ini kalau ada permasalahan BPD ke kami, sampun dari jenengan minta keterangan kepada pemerintah desa. Sudah belum? Lah nek sudah memang tidak puas, silakan laporan secara berjenjang kepada camat dan seterusnya. Ojo untuk gawe kisruh di desa, diklarifikasi dulu dengan pemerintah desa. Betul tidak ada permasalahan di APBD seperti itu. Tentunya kan ada argumentasinya. Oke, silakan. Apalagi saat ini uang masyarakat mawon bisa langsung laporan ke atas. Sebenarnya seperti BPD itu dia bertanggung jawab terhadap keterwakilan wilayahnya. Nah, apa-apa kan dia aspirasinya ke BPD. Harusnya dia membawa aspirasi dari masyarakat yang menjadi keterwakilannya, aspirasinya. Kemudian memberikan dan menyebarkan
informasi penyelenggaraan pemerintah saat terus pada masyarakat setiap tahun anggaran ini melalui infografis, ditempel baik laporan pertanggungjawaban APBD tahun kemarin maupun tahun ini, pertanggungjawabannya disampaikan. Kades tidak melaksanakan kewajiban tersebut kenai sanksi. Nah, tadi seperti tadi, administrasi berupa teguran lisan atau tertulis. Siapa yang memberikan sanksi? Bupati. Dan dalam hal sanksi tersebut tidak dilaksanakan, dilanjutkan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan pemberhentian. Artinya pemberhentian tetap. Nah, ini larangan kepala desa, Bapak Ibu. Ada banyak. Yang pertama, merugikan kepentingan umum. Kedua, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajiban, melakukan tindakan diskriminatif. Dengan dalam melayani masyarakat harus sama. Ketika panjenengan sudah dilantik menjadi kepala desa, artinya baik itu pendukung maupun tidak mendukung sama perlakuannya, dirangkul bareng-bareng. Walaupun yang hati ini masih beda apa-apa. Kalau yakin yang hati ini tetap beda, masih dukung atau dukung, betul. Tapi yang lahirnya itu bisa merangkul bareng-bareng. Nah, perasaan kan merasa dihapusi. Kemudian melakukan tindakan meresahkan kelompok tertentu, melakukan KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme, bukan KKN mahasiswa, menerima uang, barang atau dan jasa dari pihak lain yang dapat mengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan. Gratifikasi, menjadi pengurus partai politik tidak boleh, apa meneh masuk SK. Nah, pengurus berarti SK, tidak boleh. Nganti ketahuan ditegur sampai di pemberhentian. Itu kami sering mengklarifikasi Bapak Ibu, ketika ada kepala desa ikut di kegiatan partai politik, nek saya tahu tak panggil kepala desa, perangkat desa. Daripada aku sing ngerti wong liya dengan ditegur tak panggil dulu. Ya seperti itu. Sepanjang saya tahu, sepanjang saya tahu. Pemenang nek ana nganti WA, kula ngerti ana kepala desa, perangkat desa, SK menjadi pengurus partai politik. Tapi nek iki serampung wis pemilune serampung. Kemarin ada yang seperti itu. Tolong kula jagani kabeh, kula dengan partai politik apapun sama, kita pelayanan sama, jagani kabeh. Menjadi anggota ada pengurus organisasi terlarang jelas. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD, ora mungkin. DPR RI, ora mungkin. Masa ada kepala desa milih DPR RI milih kepala desa. DPR provinsi, kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam undang-undang. Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilu dan atau pemilu kada. Hati-hati. Pemilu wis rampung. Sebentar lagi kita akan ada hajat lagi. Separe. Tapi aku saat itu meripat itu kathah fotone ya itulah. Mending menghindar lah ada kegiatan kampanye pemilu menghindar. Walaupun kami yakin dengan duwe akses dewi-dewi, saya tidak munafik, tapi hati-hati.
penting jangan menjadi pengurus partai politik. Hati-hati. Melanggar sumpah dan janji. Sumpah janji. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dengan boleh cuti Bapak Ibu, kepala desa itu boleh cuti, silakan mengajukan cuti misalnya harus umroh, kalau haji, apa mau ke luar negeri acara apa boleh. Siapa yang mengeluarkan cuti? Bupati. Lewati camat. Kita sering beberapa kepala desa minta cuti kita yang memproses kami. Tapi yang tanda tangan bupati. Jadi luar biasa kalau bisa istimewa. Sampai mulai teguran apa-apa, dan untuk sampai bupati itu proses filternya banyak. Jadi seperti kita juga tidak serta-merta pelanggaran, juga tidak serta-merta langsung sana, tidak, kita klarifikasi dulu dari bawah. Kalau BPD cukup camat, kalau perangkat desa sinegur sini kepala desa. Jenengan itu mandi tanda tangan itu, jenengan itu perangkat desa itu mandi itu ini manut jenengan di sini perangkat desa tanda tangan. Next, nah ini sedikit tentang Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga permusyawaratan dan permufakatan desa. Fungsinya apa? Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Masa keanggotaan 6 tahun sama seperti kepala desa, dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan. Betul. Kemarin ada yang tanya, Pak, makanya direvisi undang-undang desa ini kepala desanya 8 tahun, BPD ini pinter ya menyesuaikan. Dan ini proses anunya pun reorganisasi itu jadi karena undang-undang desa belum direvisi ya dilaksanakan aja. Gitu. Baik, takkan kados ngaten. Jadi tetap dilaksanakan. Jumlah BPD, anggota BPD paling sedikit 5 orang, paling banyak 9 orang. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan putusan bupati. Ini sudah dilimpahkan sama atas nama bupati. Kami ingin tolong, apakah masih ada SK BPD yang belum ber-SK? Nah, tolong dicek. Tunjukkan dari lurah. Tunjukkan dari lurah. Iya, tolong dicek harus ada SK-nya. Biasanya PAW ini loh. PAW antar waktu. Antar waktu. Antar waktu itu boleh juga kalau dia dulu di nomor urut kedua. Ketika musyawarah. Ini enggak itu Pak, anggota BPD awalnya Pak. Nggih. Malah yang di bawahnya kan enggak ini. Nggih. Dia keterwakilan wilayah Pak nggih. Keterwakilan ketika waktu musyawarah dusun dulu dia ikut apa tidak masuk di dalam mereka. Karena di saudaranya kan betul aja. Makanya banyak yang iri dari BPD yang lain. Nah ini kesempatan penjaringan ya. Memang permasalahan itu kata pakai di desa yang dilimuti satu-satu itu kata. Makanya desa itu kan hancur ya Pak gara-gara ada yang membatasi. Banyak permasalahan di desa. Kalau ada masalah yang ada masalah ya enak ini. Nambah-nambah gaya. Makanya kami batasi tolong permasalahan itu diselesaikan di tingkat bawah dulu. Soalnya wis munggah ki angel mateni ini genine wis bulan-bulan. Nah, ning iso didemke sik disiram banyu sithik kan wis. Tapi sudah naik ke atas wis angel mateni ini. Lebih baik saya tidak sampai ke telinga saya.
Ini kula jujur niki. Jujur ilmune kula ngaten wae sebenarnya ra tekan kupingku ngoten mawon. Nek wis laporan tekan kula tidak laku itu wong kula krungu, mboten nek kula ora krungu beda melih. Ya seperti itu. Kemudian permasalahan-permasalahan administrasi di desa nggih. Ini biasanya sebagai kegiatan catat mencatat, kegiatan administrasi harus dilaksanakan secara terus-menerus, rutin dan tertib dan berkesinambungan. Namun yang terjadi di lapangan seringkali justru menunda-nunda kegiatan. Gitu, sering ditunda administrasi pada rutin sehingga akhirnya terbengkelai. Yang kedua, pengaturan pengelola dan atau pemberian tugas yang tidak jelas. Nah, ini belum ditetapkan dengan SK sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Perangkat desa itu, nah jenengan motokopi ini mohon tugas pokok dan fungsi perangkat desa itu dipalingke mohon kon nyali dhewe tugas puniki. Kemudian pengamanan administrasi tidak cukup hanya sampai penyimpanan pada data tertulis, tetapi perlu kiranya ada backup di dalam komputer. Biasanya kan zamannya maju. Selain ada print out-nya, soft copy-nya juga ada, disimpan. Nah, perlu jenengan nyimpen dhewe ning nek sing penting nyimpen dhewe flash disk. Sehingga kecepatan mencari arsip lebih cepat dan tentunya lebih aman. Jadi komputer sebagai salah satu alat kerja yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sampai saat ini masih sedikit desa yang berkeinginan menguasai, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi desa. Hal ini dapat memperlambat proses pelayanan warga desa. Jadi harapannya ada desa digital, smart village. Smart village. Kemarin tahun ini ada 40 desa yang mendapat bantuan desa digital. Betul sendiri. Desa cerdas. Desa cerdas. Ada yang dapat bantuan. Next dari Kemendes. Kemudian ketersediaan dokumen, data, informasi dan laporan hanya untuk mencukupi persyaratan saja. Biasanya nonton itu kurang di RCP. Jadi kadang non sewu ada desa zaman lote kecamatan nyun RCP malah ning kecamatan. Lah iki piye? Sing gawe desa kok malah nyun RCP ning kecamatan. Jangan lupa arsip. Jadi jangan hanya dokumen itu hanya untuk mencukupi persyaratan administrasi saja. Belum dilakukan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan real dalam menyusun perencanaan dan pembangunan desa. Kemudian peran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pembangunan desa harus optimal. Next, jam loro ya, ini sampun gini. Next, nah, niki intinya niki. Jadi manajemen pemerintahan itu kegiatannya memang ada 3. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pertanggungjawaban atau evaluasi. Ning telu niku pastinya. Perencanaan itu napa? Musrenbang. Usaha perencanaan pembangunan. RPJMDes, buat kamu dereng. Alhamdulillah. Sesuai dengan visi misi panjenengan. Kemudian RKPDes tentunya sudah. Rencana kerja RKA. Kemudian pelaksanaannya ada APBDes tahun 2024. Di dalam APBDes ada pendapatan dan belanja. Pendapatan ada dana transfer pada desa, ada dana desa, ADD, ada PDRD, dan seterusnya. Ada bantuan keuangan, ada pendapatan asli desa, unsur-unsurnya. Belanja sesuai dengan DPA. Ini semua ada regulasinya. Jadi APBDes itu di poin pendapatan ada ADD, dana desa, bantuan keuangan, regulasinya beda-beda. Tolong ditaati sesuai dengan regulasi untuk pembelanjaannya.
Kemudian pertanggungjawaban. Tadi kami sampaikan ada LPPD pada Bupati Wali Camat, ada LKPPD pada BPD, ada laporan realisasi anggaran, ada catatan atas laporan keuangan, termasuk sing ditempel apa jenenge infografis. Next. Itu pas jam 2:05 beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Ini sekilas, sekilas. Kalau mungkin ada yang disampaikan, ada yang didiskusikan, kami persilakan. Iso tak jawab, kita jawab. Saiki nek mboten sakit nggih, mangke kula pados informasi. Nggih, karo kanca-kanca yang terkait dengan teknis. Ngaten, matur nuwun.